Oke, balik lagi sama gua Polos. Jadi video kali ini gue mau jelasin terkait kapan sih waktunya entry, kapan waktunya TP, kapan waktunya sell. Jadi kalau di market itu kan kita nggak bisa asal eh, buy sell gitu ya, asal entry gitu kan. Harus pertama harus dianalisa dulu marketnya itu bergerak kemana. Contoh dalam 1 jam. Kita kan analisa pasti di time frame besar terlebih dahulu kan ya, untuk melihat market strukturnya. Jadi kalau kita ingin masuk, kita ingin entry, kita harus lihat strukturnya itu gimana. Ibaratnya ada rumah, ada strukturnya kan, jelasnya ada pintu. Nah, kalau mau masuk kita kan harus analisa pintunya ada di mana. Terus pintunya ini otomatis buka atau harus didorong, ditarik, atau diangkat. Nah, gitu kan harus dianalisa. Nah, sama kalau entry di market juga gitu. Kita lihat struktur yang dimaksud itu bagaimana sih? Nah, ini kan berarti downtrend, turun kan? Turun terus. Nah, kenapa kok bisa turun? Ini ya, ini kan high, low, high, low, ya kan? Nah, tapi kalau seperti ini, ntar pakai warna yang beda aja. Ini misal ya, ini naik, turun, naik. Nah, ini kan sama, ya kan? Tingginya sama. Ya, meskipun semisal udah tembus ke atas, tapi close bodinya itu di bawah yang tinggi sebelumnya, high sebelumnya. Itu masih valid. Berarti ini valid turun, ya kan? Berarti kan valid turun itu. Nah, kecuali kalau ini turun, high, low, high, low. Nah, ini di sini. Terus dia turun. Nah, itu kemungkinan downtrendnya itu gagal. Dia cuma ngambil napas saja di bawah ini, baru dia lanjut kenaikan. Paham nggak? Nah, itu yang dimaksud market structure. Ada naik, ada turun. Ini turun, lalu ada yang marketnya naik. Nah, market structure turun itu low tidak boleh melebihi high sebelumnya. Nah, ini kan high, low, high, high tidak melebihi high sebelumnya. Nah, ini kan ternyata dia di bawahnya, low, high cuma sampai sini, enggak yang sini. Kalau sini ini udah valid, udah invalid ya, udah invalid. Kemungkinan turun cuman mau ambil napas atau istilahnya ambil liquidity di bawah ya, baru dia melanjutkan kenaikannya gitu. Itu untuk market structure ya, yang pertama. Lalu yang kedua itu analisa key levelnya. Maksudnya gimana? Key level itu ini contoh. Nah, tiap harga menyentuh area garis ini, dia kembali. Lalu mana lagi? Ini ada nih. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, mantul. Cari yang terdekat aja. Terus ini kan kita gue lihatnya yang ini. Jadi lihat ke kiri. Ada apa? Oh, ada ini. Berarti
di mana ya? Nah, ya gini. Terus bawahnya lagi buat jadi patokan ya. Ini lalu untuk ini kan yang terdekat, lalu yang atasnya yang terakhir mentok. Nah, ini kan bisa, berarti kan ketemu ke levelnya. Nah, kalau gua biasanya cari yang terdekat. Jadi ini gua hapus. Nah, tapi kalau kalian masih bingung, ya pakai aja itu, nggak apa-apa. Ntar lama-lama chart kalian itu bersih, nggak terlalu banyak coret-coret. Udah ketemu. Nah, setelah itu di time frame 15 atau 30 itu untuk mencari area. Jadi 1 jam sampai 4 jam, 1 jam atau 4 jam itu cari ke level sama market structure-nya itu mau kemana. Lalu 30 atau 15 itu untuk mencari area yang dimaksud itu bagaimana. Ini kan ada liquidity, ada shadow panjang, itu berarti kan liquidity. Ibaratnya liquidity atau fair value gap itu beda. Jadi untuk liquidity itu seperti ini. Nah, ini yang dimaksud harga sudah turun. Kalau warna biru ini turun, harga sudah turun. Ternyata pembeli mendorong naik harganya, jadilah shadow seperti ini. Nah, ibaratnya liquidity itu harga masa lalu, harga masa lampau. Nah, biasanya harga itu terjadi lagi. Jadi price itu kembali ke harga tadi, harga liquidity tadi. Ibaratnya ada telur, ya satu buah telur. Mana ya pensil ya? Ini telur, ya harganya 5.000 satu telur. Nah, pada tahun depan itu satu telur harganya 10.000. Jadi kan tambah naik kan. Nah, di akhir di tahun berikutnya kembali atau bulan berikutnya, harga satu telur itu tembus sampai 15.000. Nah, harga sekarang itu masih di sekitar 16, 18, 16, 17-an ya, satu telur. Berarti misal pakai 18. Nah, ini untuk tahun sekarang. Lah, ini bisa jadi liquidity. Ini, tapi ini masih terdekat ya, berarti kan ini nggak termasuk liquidity. Ibaratnya seperti itu. Nah, harga satu telur ini kan digoreng, berarti kan harganya digoreng. Biasanya harga kalau digoreng kan kembali nggak sih? Harganya kembali ke normal, ke sebelumnya, lalu ke harga normal, gitu kan? Nah, sama harga sama analoginya itu seperti di market forex ya, atau harga saham lah. Saham digoreng, lalu harga kembali ke harga semula. Nah, seperti itu untuk analogi. Nah, ini udah ketemu untuk fair value gap ataupun liquidity. Gua biasanya pakai nandain ini sebagai liquidity. Nah, ada liquidity di time frame 15 menit. Kita cek di 15, ternyata liquidity sampai atas. Berarti saya lebih condong ke 15 karena di 1 sampai 4 jam untuk key level ya, untuk key level. Nah, setelah itu cari lagi OB, order block, demand, itu sama aja. Salah. Order block atau demand itu harga
candlestick ataupun harga terakhir, jadi harga kenaikan atau penurunan terakhir ya, sebelum kenaikan. Ini kan turun. Nah, candle terakhir sebelum terjadi kenaikan itu mana? Ya ini yang putih ini, ya kan? Ini bisa ditandain sama order block ataupun demand ya. Sama order block, demand itu sama, menurut gue sama. Lalu di sini ada area OB juga, atau area konsolidasi kecil gitu, bisa jadi acuan ya. Udah. Setelah itu di 15 sama 30 sudah ketemu area-area. Bentar, ini ada juga, area juga. Lalu kita ke time frame 5 menit atau 3 menit bebas. Untuk apa? Untuk entry. Kita cari entry-nya di mana? Kita cari di sini. Ini ada fair value gap. Lihat. Oke, sekarang sini fair value gap. Habis itu kita cari entry ya. Kalau gua itu biasanya gini, untuk entry tarik dari low. Balik dari area liquidity sini sampai area sini. Lalu untuk TP nah ini gue 0,618 sampai entry. Lah ini gue kalau set entry-nya seperti ini, udah ketemu area entry bebas. Ini mau entry di mana? Untuk TP di TP1 target 1 ya. Itu SL itu terserah kalian mau pakai berapa. Gua biasanya 25 sampai 35 tips. Udah ini doang. Nah, yang perlu kalian catat, kalian nggak bisa open atau entry asal entry. Kenapa? Karena kan perlu trading itu perlu nunggu ya. Jadi yang susah dari trading itu menunggu. Ada 3 sesi dalam sehari. Ada sesi Asia, ada sesi London, ada sesi New York. Nah, kalau kalian ketinggalan saat sesi Asia, misal open Asia kan jam 8, jam 7 ya, jam 8 kalian cek. Jam 7 kalian bangun, mandi, sarapan, lalu jam 8 kalian open market, kalian cek. Misal sudah di sini kalian merasa ketinggalan, ya udah tunggu. Nah, karena kalian sudah menandai area di sini, udah ketemu, kalian entry, ya udah entry sampai Asia habis. Nah, lalu misal kalau udah dari sini terus kalian ketinggalan, ya udah kita trading di London aja, nggak usah maksain di Asia tuh. Dan market itu nggak selalu seperti ini ya. Kalian bisa open di Asia sampai London tuh, sampai London itu nggak bisa. Ini contoh ya, contoh ini kalian entry sini, kalian mau Asia sampai London, entry di sini, ya udah hilang entry sell di sini ya kan. Ini kan turun, kalian mau nge-sell,
Nah, nah sampai New York gitu. Enggak, gue biasanya gitu. Entry dalam sehari itu 3 kali. Tapi kalau ada kesempatan dalam satu sesi Asia, London atau New York, ya gue entry. Misal gini ya, misal gini, gue entry pagi ini, terus dapat di ini, udah 200 pip. Ini lumayan loh, 200 pip itu udah dapat berapa ya, udah anjing, udah gaji sehari itu, udah gaji harian, udah gaji rata-rata harian orang-orang kan. 200 pip itu pakai 0,01 lot aja udah gaji harian orang-orang. Nah, contoh lagi, misal gue nggak bisa entry situ, gue nemu posisi lagi enak ini, dan TP sampai sini udah 200 pip lagi. Nah, simple. Terus gue entry lagi penutupan Asia ya, ini entry kebetulan pas udah 220 pip gitu maksud gua. Tapi kalau nggak dapet, misal ini turun terus, nah kan biasanya turun terus, nah gitu nggak ada kenaikan sama sekali, nggak ada retracement, turun terus. Ini kan London turun terus, ya udah gua nggak entry, nunggu New York itu. Nah jadi gitu ya untuk bagaimana cara melakukan entry, lalu analisa langkah pertama bagaimana sebelum melakukan entry. Ya mungkin itu aja. Kalau ada yang ditanyain, kalau ada yang masih bingung, kalian bisa mampir ke channel Telegram gua, ada Discord ada tutorialnya di sana juga. Kalian bisa diskusi bebas, gak ada biaya apapun, tidak berbayar juga, free 100% gratis. Kalian langsung aja ke link di bio itu, ada gua kasih linknya ntar. Oke, mungkin itu aja. See you di next video.